negeri Indonesia yang saya banggakan. Yang pertama, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Panja atau Ketua Pansus tadi, saya ingin mengusulkan dua hal. Yang pertama, dari teknis bersidang kita, sebaiknya 5 opsi yang disampaikan oleh Ketua Panja tadi itu diambil yang paling ringan dulu, agar memudahkan kita kira-kira di dalam mengambil keputusan-keputusan ketika harus mengambil dalam metode voting. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa secara bulat dan sungguh-sungguh ingin agar pilkada ini dilaksanakan secara langsung. Ini penting karena ini merupakan hakikat demokrasi kita dan semangat daripada reformasi kita. Kita tidak boleh berjalan mundur hanya karena kepentingan-kepentingan politik sesaat kita. Kita harus maju terus membangun tradisi demokrasi yang sudah begitu diperjuangkan oleh banyak pihak ketika melakukan reformasi pada tahun 1998. Pilkada langsung otomatis memberi keterkaitan langsung antara pemimpin yang dipilih dengan rakyat yang memilih. Yang kedua, hak suara dalam era sistem demokrasi dan sistem hukum kita itu adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, janganlah kita elit-elit politik ini mengebiri hak suara rakyat kita hanya untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hak suara itu adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, berikanlah jalan kepada rakyat kita agar pemimpin yang dipilih memiliki legitimasi yang kuat sehingga dia dapat melakukan perubahan-perubahan menuju kesejahteraan yang baik. Oleh karena itu, standing politik PKB jelas bahwa kami ingin bahwa pilkada ini dipilih langsung oleh rakyat tanpa syarat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa syarat. Baik. Pak Gun Gunanjar, Pak. Pak Gun, setahan dulu. Tadi saya sudah jadwalkan Pak Aryo Bimo. Daftar Pasca Suhardika A528. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati saudara pimpinan, wakil pemerintah, dan yang saya hormati seluruh kawan-kawan anggota DPR yang luar biasa hadir pada hari ini dari segi jumlah bisa rekor setelah pelantikan. Dengan demikian itu mengartikan bahwa forum yang dipimpin oleh Pak Priyo ini adalah sesuatu yang sangat penting secara kualitatif. Kalau tidak penting tidak hadir dengan sejumlah ini, Pak. Nah, pentingnya itu dilihat dari mana, kan itu kan. Ada yang melihat penting dari cara pandang ideologis. Bagaimana kita memaknai konsolidasi demokrasi Indonesia yang sudah kita sepakati sejak reformasi tahun 1998 dengan pilar partai politik dan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Bagaimana demokrasi yang prosedural ini kita lalui untuk terus-menerus kita perbaiki sehingga memunculkan hal yang substansial, yaitu kesejahteraan. Ada yang melihat cara pandang yang sangat jangka pendek, bagaimana sistem itu kita buat untuk kita atur semaksimal mungkin untuk kita bisa memperoleh kekuasaan di pilkada-pilkada dari provinsi sampai kabupaten. Bahkan ada yang datang di sini pun hadir karena mungkin karena instruksi dari partainya untuk hadir, kalau tidak dipecat. Jadi macam-macam motifnya. Tapi secara kelembagaan bahwa ini penting, rumah rakyat yang harus segera memutuskan hal yang sangat strategis terkait dengan pilkada-pilkada yang sudah kita lakukan. Sejak reformasi 98 kita pernah melakukan pilkada yang dipilih oleh legislatif baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten yang mempunyai dasar argumentasi konstitusi
yang dibuat dengan undang-undang, yang secara faktual sudah dilaksanakan dan plus-minusnya sudah ada. Kemudian kita masuk dalam proses pilkada pemilihan langsung yang waktu itu pilihan pilkada langsung kita ambil merupakan akibat dari gagalnya atau kurang optimalnya fungsi kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh sistem pemilihan lewat perwakilan di DPRD. Kita berharap dengan rakyat memilih langsung akan muncul orang-orang yang mempunyai legitimasi. Rakyat akan melihat track record calon anggota atau calon kepala daerah dengan berbagai macam cara pandang yang langsung dipilih oleh rakyat. Undang-undang kita susun bagaimana DPRD mempunyai fungsi hanya legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kita sepakat membentuk suatu sistem pemerintahan yang setara supaya fungsi check and balance antara legislatif dan eksekutif itu semakin kuat, sehingga apa yang dimaksud dengan kesejahteraan, dengan demokrasi itu akan wujud. Jadi semua punya argumentasi, Pak Priyo ya. Maka saya sangat berharap kehadiran kawan-kawan yang secara kuantitatif hari ini begitu besar itu juga akan menghasilkan suatu hal yang kualitatif yang kita putuskan. DPR yang ingin meninggalkan sesuatu yang cukup berarti buat rakyat, dan yang lebih penting adalah bagaimana proses demokratisasi ini dalam konteks pilkada tidak kita cederai, hak rakyat kita tidak cederai. Maka saya berharap target-target yang sifatnya jangka pendek, sekedar hanya target-target politis, itu lebih dinomorduakan. Tapi mari bersama-sama, ini bukan persoalan dari koalisi Merah Putih, bukan dari persoalan koalisi ex pendukung Joko Widodo, bukan persoalan itu. Ini persoalan rakyat, persoalan bangsa, persoalan negara kita ke depan yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Ini tidak DPR koalisi Merah Putih, ini DPR Merah Putih, DPR Republik Indonesia yang akan memutuskan sesuatu yang strategis. Maka saya mengapresiasi kehadiran kawan-kawan Dewan yang begitu besar hari ini untuk kita bersama-sama membicarakan dari persoalan yang ada sampai mana-mana yang akan kita selesaikan. Ada kurang lebih 3 atau sampai 5 substansi yang belum terselesaikan di Komisi 2. Baru kali ini saya jadi anggota DPR 10 tahun, proses pengambilan keputusan di paripurna masih ada sekian substansi yang belum terselesaikan. Biasanya hanya 1 atau 2 kita voting, tapi ini lebih ya. Ada langsung atau tidak langsung, paket atau tidak paket, ada persoalan politik dinasti, ada persyaratan-persyaratan tadi yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat, ada yang tadi serentaknya seperti apa. Jadi menurut saya substansi-substansi ini hampir semuanya penting, dan ini menyangkut hal yang sangat ideologis maupun yang sangat politis sampai hal yang sangat teknis. Maka untuk itu, supaya ada suatu pandangan yang jelas, Pak Priyo, kami usulkan dulu supaya kita balik, jangan persetujuan anggota dulu, tapi persetujuan pandangan fraksi-fraksi dari substansi yang disampaikan oleh pimpinan pansus tadi, supaya ada sikap yang jelas, sikap partai, bukan sikap perorangan ya. Ini rakyat melihat, media mengcover kita, karena pandangan fraksi-fraksi itu menyangkut kualitas pemahaman ideologi negara Pancasila dan juga bagaimana memahami kepentingan-kepentingan praktis di dalam pemaknaan pembuatan undang-undang. Sekali lagi untuk itu saya mohon saudara pimpinan untuk mempercepat bagaimana sikap fraksi-fraksi. Kita kembali ke aturan untuk mempersilahkan masing-masing fraksi ke depan menyampaikan hal-hal apa saja yang diinginkan, dari hal-hal apa yang tidak terselesaikan di pansus untuk kita sampaikan di paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Agun Gunanjar, setelah itu nanti saya kira sesuai dengan mekanisme saya nanti akan memberikan pandangan fraksi secara resmi setelah ini. Saya persilahkan kepada Pak Agun Gunanjar. Terima kasih pimpinan. Pimpinan Michael, dan pimpinan anggota yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti daftar dulu, Pak Agun, silakan. Lainnya diam, silakan. Ya, baik, kami lanjutkan. Terima kasih pimpinan. Kami sepakat dengan Saudara Aryo Bimo.
kita harus efektifkan sidang ini. Jangan menjadi sidang yang berlarut-larut hanya karena perdebatan yang tidak diperlukan. Seluruh rangkaian pembahasan rancangan undang-undang ini bagi kami di Komisi 2 itu merupakan sebuah rancangan undang-undang yang disepakati diniati dari awalnya untuk tidak ada satu proses pemungutan suara yang sebelumnya ditargetkan untuk bisa selesai sebelum pemilu legislatif. Namun secara faktual bahwa pergerakan-pergerakan substansi yang ada seperti yang sudah dilaporkan itu semua memang mengalami beberapa kali perubahan-perubahan penyikapan berkenaan dengan perubahan-perubahan situasi politik yang terjadi pada waktu-waktu itu. Oleh karena itu kami tidak ingin memperdebatkan soal kelebihan dan kekurangannya dari mekanisme dipilih secara langsung maupun oleh DPRD. Karena perdebatan tentang itu sudah cukup banyak diperdebatkan dalam berbagai kesempatan. Aspirasi masyarakat yang mendukung pun terhadap pemilihan langsung, terhadap pemilihan DPRD juga tidak sedikit didapatkan dari mana-mana, dari organisasi, dari para pakar, ormas keagamaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Pak Ketua, konsisten dengan agenda acara hari ini, sebelum disampaikan pandangan fraksi-fraksi, kami mengusulkan pandangan fraksi-fraksi terhadap apa? Terhadap sesuatu yang harusnya sudah utuh. Pimpinan Panja, pimpinan Pansus tadi, pimpinan Komisi 2, maaf, sudah menyampaikan laporan draft itu dalam bentuk 2. Dipilih secara langsung dan dipilih secara DPRD.